selamat pagi Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan saya Ibu Francine Sugondo dari Lapasa, anggota Pelkat PKLU GPB Eklesia di DKI. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk hadir bersama-sama kami. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terambil dari Yehezkiel 8 ayat 1-6 yang menyatakan, pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasana mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku di antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Demikian firman Tuhan. Renungan yang berkata demikian. Hukum kedua dari ke-10 firman Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 4 dan 5 berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Firman Tuhan ini dengan tegas mengingatkan bangsa Israel bahwa menyembah patung atau berhala, bahkan beribadah kepadanya, merupakan kekejaman bagi Tuhan. Tindakan ini sangat mendukakan hati Tuhan. Sebab sadar atau tidak, manusia mengkrisiskan Tuhan dengan benda mati yang tidak memiliki kuasa apapun. Oleh sebab itu, kepada Yehezkiel, Tuhan menunjukkan perbuatan bangsa Israel yang membuat mezbah penyembahan berhala dalam bait Allah. Hal ini bukan saja melanggar firman Tuhan, namun juga menghina Tuhan. Perbuatan yang dilakukan Israel ditunjukkan kepada Yehezkiel agar disampaikan kepada bangsa Israel alasan Tuhan menghukum mereka.
Apa yang diperlihatkan kepada Yehezkiel dalam bacaan saat ini mengingatkan kita bahwa Allah yang disembah tidak menginginkan umatnya beribadah dan menyembah Allah lain selain menyembahnya. Perbuatan Israel seolah-olah menunjukkan bahwa Allah tidak peduli akan kehidupan mereka, sehingga mencari Allah lain untuk disembah. Perbuatan Israel tentunya menyakiti hati Tuhan. Bukan tampak dalam ayat 6 dalam bacaan saat ini bahwa apakah Allah harus menjauhkan diri dari tempat ibadahnya. Perkataan ini memperlihatkan rasa sakit hati dan kesedihan Tuhan yang mendalam atas tindakan umat yang dikasihinya. Tindakan bangsa Israel menjadi peringatan bagi kita pada masa kini untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Allah lain dalam kehidupan ini. Sebab kecemburuan Allah dapat berakibat fatal bagi kita. Oleh sebab itu, beribadah dan sembahlah Allah yang hidup, yang empunya kehidupan ini. Opa-oma yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah renungan kita pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Tuhan ciptakan bagi kami. Berkatilah majelis sinode dan jajarannya dalam melaksanakan kerja program-programnya. Berkatilah Dewan PKLU GPIB dalam kesehatan dan program kerjanya juga. Ajarlah kami untuk senantiasa taat dalam menyembah-Mu di sepanjang hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.